نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan bab at-tawassul. Ya. At-tawassul terbagi menjadi dua, at-tawassul al-masyru' wa at-tawassul al-mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Untuk tawassul yang disyariatkan terbagi beberapa macam. Di antaranya at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Yang kedua at-tawassul bil iman, wa tawassul bil amali salih, wa tawassul bi du'a'i rajul as-salih, wa tawassul bil hal. Ini tadi pagi ada yang kelewatan ya. Ada kelewatan, yaitu berkaitan dengan at-tawassul bil hal. Tadi pagi kita langsung loncat ya, padahal ada poin yang kelewatan. Ini yang perlu dilengkapi. Pada poin yang kelima, yaitu tawassul bil i'tiraf bidzanbi. Tawassul dengan bentuk mengakui dosa. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengakui dosa. Namanya al-i'tiraf bidzanbi. Ini ada dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang disebutkan dalam ayat ini, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, ampunilah dosaku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengampunnya. Atau doa yang lain, contoh dalam Al-Quran, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga hadis dari Nabi SAW ketika beliau mengajari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Siapa yang hafal doanya? Rifki? Belum hafal. Faza? Belum hafal. Doa kok gampang. Irsyad. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfirli Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang hafal? Wandi? Belum? Hafal Abu Zaini? Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal? Faiz? Nah, baca sekali lagi ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian di antara bentuk tawassul adalah at-tawassul bil hal.
min faqrin wa dha'fin wa nahwihi. Tawassul dengan keadaan kita. Qala Allah Subhanahu wa taala, fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pada lafaz ini tentang kisah siapa ini? Ya. Musa. Ya. Musa ngambil air untuk kedua wanita tersebut. Kemudian Musa berpaling di bawah pohon. Lalu Musa berdoa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya. Itulah, ya. Jadi ada tawassul bil hal, ya. Jadi boleh juga misalkan, ya Rabb, Allahumma, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya saya berada dalam kondisi yang sangat-sangat membutuhkan, ya Allah. Itu tadi. Kami sangat lemah, atau yang semisalnya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Faslun fima mimma yanbaghi ta'an. Lanjut ya. Faslun mimma yanbaghi an ta'lamahu fi asma'illahi wa sifatihi. Yanbaghi an ta'lam fi asma'ihi. Fasl, termasuk perkara-perkara yang selayaknya engkau ketahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya engkau ketahui pada nama-namanya juga. Atau afan. Itu apa namanya, titik ya, titik, afan, jangan digabung. Jadi gini, fasal mimma yanbaghi an ta'lamahu fi asma'illahi wa sifatihi. Termasuk perkara-perkara yang selayaknya engkau ketahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu nama judul pelajaran kita ini. Nah, kemudian istilahnya titik, judul baru. Ya enggak? Poin baru. Apa judul barunya? Yanbaghi an ta'lam fi asma'ihi. Sesuatu yang selayaknya engkau ketahui tentang nama-nama Allah. Nanti ada lagi yanbaghi an ta'lam fi sifatillah. Perkara yang selayaknya engkau ketahui pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sekarang pembahasan kita ini, ikhwan, berkaitan dengan al-asma was sifat. Buku ini sangat benar kata Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani ini. Ya. Jadi ketika anak kunjung ke tempat beliau, di rumah beliau di Jeddah, beliau bilang, kitab yang anak tulis At-Ta'liqat Al-Jaliyah Al-Muqaddimah Al-Aqadiyah, sampai dikatakan oleh sebagian masyayikh, ya, ketika ini kitab diajarkan di Fuse, ketika dicek oleh sebagian masyayikh yang mengajar di Fuse mengatakan, ini buku yang antum tulis ini sudah tidak menyisakan lagi pembahasan di buku-buku yang lain. Ini buku tipis tapi sudah mencakup dari sekian banyak buku, Aqidah Thahawiyah, Fathul Majid dan yang lainnya, walaupun ringkas. Kenapa? Beliau mengambil poin-poin penting. Jadi buku ini insyaallah ta'ala setelah anak amatin ini akan kita jadikan muqarrar baku untuk di Darul Hadis ini, ya. Jadi
buku paten. Sudah hampir separuh buku ya yang kita pelajari, Anda lihat dia lengkap. Jadi secara global sudah mencakup sekian banyak pembahasan-pembahasan penting. Jadi ada pembahasan tauhid, ada pembahasan akidah, ada pembahasan al-asma wa sifat, ada nawaqidul Islamnya juga dan yang semisalnya. Kemarin kan di awal-awal berkaitan al-usul ats-tsalatsah kan, kemudian nawaqidul Islam, kemudian al-asma wa sifat sekarang. Kita lanjutkan. Perkara-perkara yang selayaknya kita ketahui tentang nama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, annaha kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya husna, bagus. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dari segala sisi. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud asma Allah Subhanahu wa taala kulluha husna? Ai balighatun fil husni ghayatahu. Telah mencapai pada puncak keindahan. Sehingga seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala telah mencapai puncak keindahan. Tidak ada kekurangan, tidak ada kegagalan atau cacat pada nama-nama tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah itu. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah biha, dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut. Jelas? Ini dalil ayat Al-A'raf ayat ke-18. Dalil yang digunakan oleh para ulama tentang anjuran bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna. Seperti dia mengatakan ya Razzaq, ya Mannan, ya. Jelas? Apa maksud dari anna asma Allah Subhanahu wa taala kulluha husna? Bahwasanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah indah, bagus. Maknanya balighatun fil husni ghayatahu. Telah mencapai pada puncak kebagusan atau keindahan. Tidak ada kekurangan, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sama sekali dari segala sisi. Yang kedua, annaha a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah a'lam wa awsaf. Lihat di ta'liq di situ. Atau kita baca dulu itu. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, memiliki nama Ar-Rahim, dan pada nama Al-Ghafur, pada nama Ar-Rahim mengandung sifat. Difahami? Sehingga kembali ke kaidah tadi, nama-nama Allah adalah a'lam. A'lam itu jamak dari alam. Nama wa ausaf dan sifat. A'lam itu tanda dan juga sifat. Wa qala ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Rabbmu al-ghafur adalah dzur rahmah, zat yang memiliki ar-rahmah. Apa makna anna asma Allah taala a'lamun wa awsaf? Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah a'lam dan awsaf, nama dan sifat. Gini ya ikhwan, pada nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan makhluk. Kadang makhluk bernama dengan suatu nama,
tapi belum tentu terkandung padanya sifat dari nama tersebut. Ya apa tidak? Contoh misalkan ada seseorang jeme pagar alam bernama Ahmad. Ahmad. Apa arti Ahmad? Yang paling terpuji. Si Ahmad dari pagar alam ini tadi, dari dusun Jarai, belum tentu orang yang terpuji. Difahami? Nah, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nama Nabi kita Muhammad SAW adalah A'lamun wa Awsafun. Nama yang juga mengandung sifat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bernama dengan nama Muhammad yang terpuji, maka terkandung sifat terpuji dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama dengan nama Allah, terkandung sifat apa? Al-uluhiyah, yang disembah. Pada nama Ar-Rabb terkandung sifat Ar-Rububiyah. Berbeda dengan makhluk. Kadang ada orang yang bernama dengan nama Zaki, pakai zal. Cerdas artinya ya, tapi bengak orangnya. Ya enggak? Nah, itu tadi. Ada orang yang bernama, jadi ada kisah ya kawan, zaman anak mondok dulu. Jadi ada pengurus pondok pesantren, teman mukul ada santri itu nyuri, ya, sering kehilangan pondok pesantren. Di kamar itu sering hilang. Zaman dulu kan nggak ada CCTV, jadi masih ada HP kamera itu, HP lama tapi ada kameranya ya. Ditaruhlah di dalam kardus. Udah ada memori dulu kan, masih memori apa? Yang micro SD itu ya. Setengah giga, 1 giga dulu. Pas dicek kelihatan di laptop tuh santri itu nyuri. Si kecil sebenarnya, kelas 3 SD di pondok itu. Jadi sama pengurusnya ya umur sekitar 10 tahun kalau nggak salah. Ditanya nggak mau ngaku dia. Udah rekaman sudah ada, emosi pengurusnya dipukul lah pakai tali. Merah di sini. Nggak lama pulang, dijemput neneknya. Ya sebenarnya salah itu, mukul itu salah. Jadi dilihatnya kok ada bekas pukulan. Datanglah neneknya ke pondok pesantren. Dari Surabaya jauh-jauh ke Gresik. Lapor ke Ustadznya juga kaget, kok ada pukulan kayak gini, kan dilarang untuk memukul. Tapi yang namanya pengurus kan musyrif istilahnya kan, manusia biasa, kadang capek, lelah, udah gaji kecil, ya enggak? Banyak sebab musyrif itu ngamuk, ya. Gaji kecil pondok pesantren, anak banyak tingkah, cobalah gaji besar, ya enggak? Ustadz itu kalau dibayar besar, pengajarnya dibayar besar, terus dibayar besar, insya Allah bagus pendidikan. Ya, kuncinya apa? Kalau mau bagus itu seluruh manajemen akan bagus, cuman kuncinya satu, gajinya besar. Antum mau lihat Pertamina, tambang batu bara, itu manajemennya bagus semua, gajinya besar. Antum lihat manajemen yang berantakan, pasti gajinya kecil, ya enggak? Nggak usah jauh-jauh lah kita lihat PNS itu nggak terlalu gede lah gajinya ya, 5 juta, 6 juta, 7 juta, yang gaji murni lah, bukan gaji-gaji yang masuk-masuk kan. Antum lihat lah, jam sekian datang telat, pulang duluan, jam istirahat siang nggak ada di kantor, pelayanan umum, pelayanan publik, kadang berbagai macam ya. Itu juga, coba kalau pemerintah kita kasih gaji itu para pegawai negeri itu gajinya besar, insya Allah mereka akan disiplin, ya. Jangan macam-macam, sayang kan kalau dipecat kan gaji udah besar. Nah itu tadi. Yang udah gaji kecil, musyrif pondok pesantren, santrinya 40, banyak tingkah pula, emosi lah, ya. Pukul ya.
Pas pukul, neneknya datang ke pondok pesantren. Ketika datang, panggil satu-satu. Kebetulan di situ ada yang namanya Rahmat, ada yang namanya Abdul Aziz, ada yang namanya Jadid, ada yang namanya berbagai macam. Anak diceritain aja, ini temen yang jadi pengurus itu. Kata neneknya bilang, siapa nama kamu? Rahmat. Nek, harusnya kamu itu sesuai dengan namamu, rahmatan lil alamin, bukan malah mukulin cucu saya, katanya tadi. Kamu siapa lagi namanya? Abdul Aziz. Apa lagi kamu? Harus lihat seperti Umar bin Abdul Aziz, bijaksana, katanya tadi. Itu yang pengurus-pengurusnya dia tidak minta maaf segala macam. Ya. Asyahid ya kawan, yang Anda inginkan pada antum. Kadang ada nama orangnya Rahmat, ya, tapi tidak ada sifat rahmah pada dia, atau rahmatnya dia kurang sempurna sifat tersebut. Berbeda dengan nama Rahman pada Allah Azza wa Jalla, telah mengandung sifat rahmah. Difahami? Ya. Kita baca disebutkan di ta'liq itu, fabil i'tibar al-awwal mutaradifah wa bil i'tibar ats-tsani mutabayyinah. Jadi maksud dari ungkapan anna asma'ullahi a'lamun wa awsaf, kalau ditinjau dari sisi yang pertama mutaradifah. Maksudnya apa? Kalau ditinjau dari sisi nama Allah a'lam, mutaradifah. Apa makna mutaradifah? Seluruh nama Allah SWT menunjukkan pada satu zat. Zat yang bagaimana? Zatnya Allah Azza wa Jalla. Mau dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ngapa Abu Zinu? Abu Zinu? Abu Zinu? Ngapa? Oh. Mau dia namanya Ar-Rahman, mau nama Ar-Rahim, dan nama-nama yang lain, itu semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan. Dia menunjukkan zatnya Allah Azza wa Jalla. Itu makna mutaradifah. Mutaradifah itu satu makna gitu loh. Itu namanya taraduf. Wabil i'tibari tsani, namun ditinjau dari sisi yang kedua. Apa di sisi yang kedua? Awsaf mutabayinah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutabayinah. Apa makna mutabayinah? Mutabayinah itu masing-masing nama mengandung sifat tersendiri. Itu maksud dari mutabayinah. Faham ya? Kita baca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Qala al-'allamah al-Utsaimin rahimahullah fi majmu'il fatawa wa rasail. Fahiya a'lam. Nama-nama Allah adalah a'lam. Bi'tibari dilalatiha 'ala dzat. Ditinjau dari kandungan yang menunjukkan kepada zatnya Allah Azza wa Jalla. Difahami ya ikhwan? Nama-nama Allah dikatakan sebagai a'lam, ditinjau dari sisi menunjukkan tentang zatnya Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Mannan, Al-Quddus, semuanya menunjukkan kepada zatnya Allah Azza wa Jalla. Difahami? Wa awsaf, dan nama-nama Allah adalah sifat. Bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, ditinjau dari makna yang ditunjukkan dari masing-masing nama tadi. Difahami? Wahya bil i'tibaril awwal mutaradifa lidalalati ala musamman wahid. Maka dia nama-nama tersebut ditinjau dari sisi yang pertama bermakna mutaradifah. Mutaradifah itu apa? Satu makna, sinonim gitu loh. Dikarenakan menunjukkan kepada yang dinamai satu.
Siapa yang dinamai tersebut? Allah Azza wa Jalla. Anak kasih contoh. Ada orang namanya Dede, Wandi. Siapa lagi yang tuh dipanggil? Nama antum siapa? Nama lengkapnya? Faza? Rizki? Hah? Al-Mukarram. Oh, mantap sekali. Faza Rizki Al-Mukarram. Faza. Nama bukan? Nama. Rizki. Nama bukan? Nama. Al-Mukarram. Nama apa? Contoh. Faiz kadang manggil dia Faza. Wandi manggil dia Rizki. Si Rizki, apa Rizki ya? Si Rizki manggil dia Al-Mukarram. Siapa yang dituju? Faza kan? Ini kan orangnya. Antum manggilnya tadi Rizki. Antum panggil dia Al-Mukarram. Antum panggil dia Faza. Nah, ada 3 nama yang dinamai satu orang kan? Nah, ini namanya mutarodifah. Sehingga nama-nama ini tadi adalah mutarodif, semakna. Apa makna semakna? Menunjukkan satu yang dinamai. Mau dipanggil dengan Rizki, mau dipanggil dengan Al-Mukarram, mau dipanggil dengan nama Faza, intinya yang dituju adalah satu orang. Faham? Itulah maksud asma'ullah ta'ala a'lam. Difahami? Jelas? Faham maksud bi'tibari dalalatiha ala dzat. Dia dikatakan a'lam ditinjau dari kandungannya menunjukkan kepada satu zat. Difahami? Wa awsaf, dia dikatakan awsaf ya, bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, ditinjau dari sisi kandungan makna yang ada. Wahya bil i'tibaril awwal mutaradifah lidalalatiha 'ala musamman wahid. Maka kalau ditinjau dari makna a'lam, dia menunjukkan kepada satu zat yang dinamai. Siapa yang dinamai? Allah Azza wa Jalla. Wa bil i'tibari tsani mutabayyinah. Kalau ditinjau dari sisi yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutabayyinah. Bi'tibar awsaf. Lidalalatiha kulli wahidin minha ala ma'nahu al-khas. Dikarenakan kandungan masing-masing darinya menunjukkan makna yang khusus. Masing-masing menunjukkan makna yang khusus. Faham? Ar-Rahman punya makna rahmah. Ar-Rabb punya makna rububiyah. Al-Malik punya makna al-mulk. Ya enggak? Ar-Razzaq punya makna ar-razq. Difahami? Nah, itu tadi. Fal-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, kulluha asma'un li musamman wahid. Sehingga nama Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Mannan, Al-Fattah, semuanya menunjukkan satu zat yang dinamai. Siapa yang dinamai tadi? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala. Lakin ma'na al-hayy ghairu ma'na al-alim, wa ma'na al-alim ghairu ma'na al-qadir, wa hakadha. Akan tetapi makna lafaz al-hayy, makna dari nama al-hayy beda dengan makna al-alim, tidak menunjukkan kepada makna al-alim. Wa makna al-alim tidak menunjukkan makna al-qadir, demikian seterusnya. Difahami? Faham Ahmad? Sehingga ketika disebutkan oleh para ulama
anna asma Allah Ta'ala a'lamun wa awsaf, dia dikatakan a'lam bi'tibar wa awsaf bi'tibarin akhar. Dikatakan a'lam bi'tibari dalalatiha 'ala dzat wa awsaf bi'tibari dalalatiha minal ma'ani. Difahami? Faham? Wadih? Nama-nama Allah a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah adalah nama dan sifat. Ditinjau dari yang dinamai, maka nama-nama Allah dikatakan adalah nama. Kalau ditinjau dari makna masing-masing nama, dia disebut nama-nama Allah telah mengandung sifat. Itu istilah. Difahami? Jadi kalau antum ketemu istilah di buku para ulama, anna asma Allah Ta'ala a'lamun wa awsaf, itu makna a'lam adalah ditinjau dia dari sisi sebagai nama untuk Allah Azza wa Jalla. Dikatakan awsaf ditinjau dari masing-masing nama memiliki sifat tersendiri. Wadih? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Pada Isya mungkin kita tunda dulu ya. Kita capek dan kerja bakti ya. Besok masih ada keharapan kita. Pokoknya sebelum Ramadan ini masih banyak kita kerja bakti ya. Karena harapan Anda itu kita udah beres-beres, besok mungkin masih sisa beberapa yang perlu kita rapikan. Rencana besok mungkin kita akan beres-beres kamar ya, kamar atas dirapikan. Nanti insya Allah siapa tahu ada rezeki nanti mungkin kita chat ya. Wallahu ta'ala a'lam.